sebenarnya nggak paham juga isinya folk itu seperti apa. Bikin saat itu, teks saat itu, dan jadi saat itu gitu. Dan terjadilah si Compromise Ego. Hati yang beku. 20 kita akan mengadakan KMC Outdoor atau Jiwa nikmati kau yang tak terlupakan, yang diproduksi oleh KMC. Yes, what's up signers? Back to me, Oz Dillinger, and you're watching MKP Menyapa Kopi Pagi. Seruput tuh. Yeah. Apa kabar signers? Semoga sehat selalu. Terus menjalani aktivitas, keep produktif ya. Karena apa? Ketika kita produktif, itu akan selalu menjadikan pribadi kita lebih aktif dan sehat pastinya. Itu moto dari Oz Dillinger hari ini. Oke, MKP episode 12 ini tidak kalah serunya, akan ada bintang tamu yang jauh berbeda, mulai beda, genrenya beda, segala sesuatunya beda ya pasti. Oke, sebelum ke bintang tamu dan genre apa yang bakalan kita bahas di MKP kali ini, di sini gue mau ngebahas sedikit tentang KMC, Komunitas Musik Ciputa, yang mana komunitas itu kita sebagai wadah yang akan mempublikasikan, mempromosikan, apalagi kita akan memblow up karya-karya seperti album, single, jingle, dan nggak cuma di ranah band, apapun itu yang bersifat art atau seni bisa daftar ke sini, bisa kami undang di sini dan kita bisa promosikan di MKP ini. Itulah KMC, yang mana nanti ada clue sedikit. KMC kita ketika nanti sudah di episode 20 kita akan mengadakan KMC Outdoor atau live music yang diproduksi oleh KMC pastinya. Oke, MKP episode 12 ini kita disupport oleh Konco Turu. Yeah, terima kasih Konco Turu. Konco Turu ini adalah produk ya, produk bantal pastinya. Konco Turu. Konco itu teman, Turu itu tidur. Berarti ini adalah teman tidur yang pas buat kalian. Tapi untuk produk satu ini nggak bisa gua jelasin secara detail karena memang ini masih sampel. Nanti akan lebih gua jelaskan produk ini lebih detail di episode MKP berikutnya. Oke. Keep produktif buat Konco Turu, teman tidur atau bantal ya. Itu enak bantal ya. Bintang tamu di MKP episode 12 ini genrenya bisa gue bilang yang lagi booming nih, signers. Ya, yang berbau senja nih, ya berbau senja. Apalagi kalau bukan folk. Folk itu apa ya? Folk itu adalah berasal dari kata folklore yang memiliki dua kata tuh, folk and lore. Folk itu bisa gue jelaskan di sini menurut yang gue tahu ya, yang gue baca dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Folk itu adalah sekelompok ya. Folk itu sekelompok dan lore itu sendiri adalah legacy atau kebudayaan. Kebudayaan yang mana diwariskan dari generasi ke generasi. Sedikit kita bicara tentang folklore. Folklore ini memang nggak cuma, ya memang bahasanya bahasa Inggris, dan folklore itu nggak cuma ada di budaya barat sana. Ternyata di Indonesia pun, di negara kita pun, kita juga punya warisan atau legacy atau yang bisa dibilang folklore. Nah, folklore di sini itu dibagi tiga. Kalau yang gue tahu, yang bisa gue informasikan ke signer, folklore yang satu itu bisa dibilang dari segi lisan. Ada dari segi lisan itu seperti bisa dibilang puisi, prosa, cerita rakyat. Nah, itu yang segi lisan ya. Mitos, dongeng, storytell gitu ya. Nah, itu yang dari sudut lisan. Nah, sebagian dari lisan pun juga ada seperti cerita rakyat. Salah satunya cerita rakyat. Ini yang ketiga itu poinnya tentang sebaliknya non lisan. Non lisan itu yang tidak bisa
yang berbentuknya tuh nyata ya, bukan verbal. Nah, apa aja seperti arsitektur rakyat, seperti candi, seperti Toraja, seperti Minangkabau, banyak deh, dari setiap suku memiliki arsitektur peninggalan ya, yang masing-masing memiliki esensial nilai-nilai esensial dari kebudayaan tersebut. Nah, terus gimana nih keterkaitan antara folklore itu ke musik? Yang pasti musik-musik folk itu memang sedikit berbau yang mewakili curahan rakyat pada saat itu. Jadi ketika puisi diterjemahkan ke lagu, dan lagunya akan menjadi puitis, karena memang musik-musik dari folk itu sendiri mostly dia menggunakan lirik-lirik yang puitis. Beda di era musik-musik pop Melayu yang memang ranahnya lebih lugas, lebih sederhana, nggak terlalu puitis. Menariknya dari musik genre folk ini memang itu dia memang sedikit-sedikit dia bener-bener puitis liriknya. Kenapa juga jadinya itu yang menjadikan momok di beberapa era anak muda zaman sekarang tuh anak-anak senja yang lebih cenderung seneng musik-musiknya tuh puitis. Nah, itulah genre folk. Terus di Indonesia ada nggak sih yang terdahulu gitu? Oh, ada ternyata di medsos itu. Kalau gue baca ternyata seperti Iwan Fals, Ebit GAD itu adalah pelopor-pelopor atau musisi-musisi yang memang menyuarakan rakyat pada saat itu, pada eranya. Dan oleh sebab itu musik mereka pun dikategorikan saat itu musik folk seperti itu. Nah, sekarang ya gue nggak mau nyebutin deh, jangan gue sebutin siapa-siapa aja sih band-band yang baru-baru sekarang ini genrenya pop. Nanti kita langsung tanya aja sama bintang tamu kita ya. Kebetulan sudah ada di tengah-tengah kita, sudah hadir, sudah ada di backstage. So, langsung aja kita sambut. I'm gonna give to you at MKP 12 episode. Give it up for Aksara Biru. Yeah. Yes, back to me with all leader dalam MKP Menyapa Kopi Pagi. Di tengah-tengah gua udah ada Aksara Biru. Selamat datang bro. Thank you udah datang nih. Respect udah datang, terima kasih. Luar biasa. Signers, inilah bintang tamu yang tadi udah gue bahas sedikit. Gue udah kasih clue, Aksara Biru. Nah, seperti apa sih maksudnya? Kenapa harus namanya Aksara Biru? Dan kenapa tadi gue sedikit-sedikit kasih bocoran genrenya folk? Nanti langsung kita tanya ke mereka ini. What's up? Bro, Kikim. Nah, ini Kikim, apa kabar Kim? Alhamdulillah, baik bang. Kikim ini teman seperjuangan di era-era 90-an dulu, ketika tragedi 98 itu. Tua banget, yang tua kan lu. Di MKP lagi-lagi kita slogannya menolak tua. Kayak gitu. Kim sehat ya? Alhamdulillah, nah, sehat bang. Aksara Biru. Ini kenalin dong, gue pengen tahu nih siapa aja nih orang-orang di Aksara Biru. Ini di samping gua ada Deris. Bung Deris. Dia kenalin. Di Kompromis Ego itu di Aksara Biru itu dia komposernya kita. Wow, komposernya. Ngeri ya? Komposer cilik. Kayaknya gue denger nama Deris ini kayaknya deket sama Taufik Adam. Iya. Kebetulan emang satu produksi juga. Wah, keren. Sehat ya? Alhamdulillah. Gue makin apa? Der apa Riz nih? Riz. Riz. Satu lagi nih, siapa nih? Nah, ini dia nih. Ini kacamata gue udah sama nih. Iya, itu. Emang sengaja settingnya. Ya ini sesepuh kita sebenarnya. Sesepuh. Ini pembantu umum di Aksara Biru. Lead vokal kita di Aksara Biru di Single kedua. Lead vokal. Iya. Oh, yang mirip-mirip itu loh yang gue dengerin suaranya. Iya, suaranya berat banget itu. Kalau nggak salah lagunya yang tak terlupakan, mirip Setiawan Jodi. Iya, berat Gila. gitu. Lo kalau penasaran suaranya kayak gimana, nanti lo dengerin. Boleh nggak sih gue sisipin di MKP nanti audio lo? Oh, boleh dong. Jangan banget. copyright ya. Iya. Aman. Apa kabar bro? Siapa namanya? Akarenka. Akarenka.
Sehat ya bro? Ya kita sama nih. Udah kayak Men in Black. I'll be back. Aksara Biru, boleh dong kasih tahu nih ke signers. Maksudnya Aksara Biru memiliki filosofi apa nih namanya? Filosofinya datangnya sebenarnya setelah nama itu jadi. Jadi Nama kita itu bikin jadi. dulu namanya, gue bikin dulu namanya apa ya, biar kalau ditanya itu ada, ya itu Aksara Biru itu sebenarnya karena pengen di lirik-liriknya itu lebih kan biru itu bisa jadi Sesuatu yang apa nih? cerah, Cerah. kadang-kadang juga bisa jadi gue biru nih, tangan gue biru, luka Luka, gitu. Nah, gitu. jadi ada dua sisi gitu. Aksara itu ya lirik atau kata lagi. Jadi ada dua ini di dalam satu Aksara Biru itu. Nah makanya tadi kalau misalkan gue sendiri sedikit tentang apa ya, folk musik itu memang sedikit puitis, filosofinya berat ya, salah satunya ini tadi biru itu terkadang simbolis yang cerah, yang indah, tapi kadang biru juga bisa sesuatu hal yang sakit men. Ketika badan lu biru ya Malah gue baru tahu tuh bang. aduh Iya, anaknya tuh kayak gitu gue baru tahu. anak sastra jangan dikikim ini nih. Di sastra-sastrain. Iya. Oke. Jadi emang kita tuh konsepnya ya gitu, tidak langsung di awal harus begini ya. Enggak, kita jalanin dulu baru kita pikirin gitu. Tapi kita punya dasar gitu. Dasarnya ini. Oke. Jadi pendalamannya kadang-kadang di akhir, kadang-kadang gitu. Oke. Oh, ada sponsor dari susu kacang kedelai. Bocor-bocor Banyak dikit, sponsornya ya. nih bang ya. Oke. Kalau menurut lu Der, kenapa lu yang mencetuskan ini si Kikim sendiri apa lu sendiri Riz? Sebenarnya kalau untuk mencetuskan nama Aksara Biru itu Kikim. Jujur gua sebenarnya nggak mau masuk ke ranah nama ya, nama maksudnya gue lebih Konsen lebih fokus sama istilahnya konsep musik apa yang akan kita keluarin. Ya maksudnya terus kita juga bisa tanggung jawab sama karya itu. Oke. Cukup di situ aja sih sebenarnya. Ya, lebih fokus ke situ Lebih ya. fokus ke bidangnya. situnya aja, sama mungkin ya kayak konsep mixingnya kayak apa gitu. Lebih konsep kita ngejual produk apa sih? Kalau instrumen itu sendiri semua lu yang lahap nih. Iya, Betul. Gila, men multi talent banget nih. Musik produser men. Kalau lu butuh untuk rekaman, lu bisa kontak langsung ke Deris. Lu bisa follow Instagramnya, nanti kasih tahu sama Deris. Siap, mantap ya. Nah, kalau dari lu bro, lu bergabungnya di ending atau sejauh ini baru featuring aja? Gimana bro? Ya kalau sebelum ini kan kita udah juga pernah kerja sama di film. Oh di film men, udah bikin film gila. Di mana ya, di Bluebell juga ya. Bluebell pertama ketemu sama dia tuh pertama awal. Bluebell itu film indie. 2 tahun yang lalu mungkin. Film indie tuh. Enggak, film nasional. bioskop. Bluebell. Wah, Cuman bukan gua sih yang maksudnya Ya. untuk lagu Bluebell bukan gua yang garap, itu kawan Dan juga dua ya? komposer. Nah, kalau yang kebetulan yang gua garap itu yang di 212 The Power of Love. 212 tragedi yang kemarin di Monas itu Iya. ya? Nice. Lu bisa cek Bahaya di YouTube ada ya? Iya, Nah kalau mau ke YouTube nih, Lokit linknya apa nih? Channelnya? Channelnya kalau untuk yang kemarin di film itu itu bisa langsung search aja. Misalkan OST, Soundtrack ya? iya soundtrack, official soundtrack, terus apa namanya, klik aja Nukani ya, kemarin tuh Nukani ya namanya ya. Nukani. Pertama Pagi Hati. Pagi hati. Ke Nukani. Yang hanya 2. Ya, yang Haya 2, film Haya 2 itu Nukani, udah Nukani. Oke. Langsung search aja di YouTube ada. Oke, so kalau untuk Aksara Biru sendiri fanpage-nya kalau mau ke YouTube-nya gimana nih? Linknya apa nih channelnya? Kalau untuk YouTube Aksara Biru kebetulan gua sih buat satu channel namanya channel. itu Satu Pintu Musik. Satu Pintu Musik. Oke. You guys must subscribe that channel, oke? Langsung lokit, lu subscribe, lu like, lu share karena isinya nggak kaleng-kalengan, bray. Di situ banyak, nggak hanya Aksara Biru, ada Akarenka juga, ada beberapa single orang juga. Jadi Satu Pintu Musik itu wadah aja. Oh, ada. Wadah buat orang-orang yang mau ngerekaman di kita, ya kita bisa buat di video klipnya langsung dari kita juga, di publishnya di Satu Pintu Wah, Musik. jangan-jangan gitu. lu PH juga dong, bro. Ya Maunya. PH kecil-kecilan aja lah gitu. Jadi kita bisa direct banyak lah sebenarnya gitu. Lu mau apa kita bisa. Ih, sedap. Lu mau apa kita bisa. Wih, itu kayaknya slogan buat Satu Pintu Musik keren juga. Lu mau apa kita juga bisa. Wih. Iya gitulah. Oke Kim, tadi itu kita ngebahas sedikit tentang Aksara Biru, filosofinya seperti itu, dan teman-teman di sini ada Kikim, ada Deris, ada Bung Akarenka. Akarenka. Rada ribet sih, nggak apa-apa lah.
Panggilnya enaknya apa, Bro? Ray aja. Ray. Itu lebih Ray. Ray. Oh, itu bukan, maaf. Toxic sedikit. Nah, tadi kan di depan di awal tuh gua ngebahas karena gua kenapa yang ngebahas genre folk karena sebelumnya gua review lagu yang apa tuh Compromise Ego sama yang tak terlupakan. Yang tak terlupakan gue pikir memang sedikit genrenya ke folk. Bener nggak sih? Kenapa kalau emang bener kenapa lu milih musik genre itu? Sebenarnya sih kalau gua pribadi ya Bang ya, gua membuat istilahnya instrumen kayak gitu, gua sebenarnya nggak paham juga isinya folk itu seperti apa. Sebenarnya nggak terlalu runutannya nggak terlalu ke folk sih, cuman gua rasa dengan nada seperti ini, ya gua maksudnya logika menurut gua, oh ini harusnya cocoknya kayaknya akustik aja nih. Nah sebenarnya yang dibilang misalkan, oh ini lu folk banget gitu, itu sebenarnya yang nyetusin itu orang lain sebenarnya. Kita gitu. balikan lagi ke netizen. Iya, sebenarnya kalau buat diri gue sendiri, kayaknya gue bikin musik gini aja. Gitu. Bikin aja gitu. Kalau menurut istilahnya orang mau bilang genrenya apa ya, terserah. Oke. Gue nggak terlalu ngurusin istilahnya genre. Gue harus kesini, gue harus enggak ya. Karena ketika ide itu datang dan lu bisa, wah kayaknya lebih cocoknya pakai akustik ya. Udah itu aja. Jangan dipaksain ke elektrik. Gitu. Ya. Jadi emang konsepnya Aksara Biru itu nggak mau meribetkan diri sama hal-hal, genrenya jadi terpatok pada itu aja gitu. Nggak mau di-scoop-scoop gitu. Nggak mau di-scoop-scoop ya. Kita nikmatin sama itu, kayaknya untuk kayak yang Compromise Ego itu begini, yang tak terlupakan kan agak beda tuh. Nah itu emang biar nggak begitu terus gitu, nggak monoton. Orang juga penikmat itu bisa dengar, kok berubah-berubah ya. Itu pengennya emang kita begitu gitu. Gitu ya. Bukan berarti nggak konsisten, nggak juga ya. Nggak juga. Oke. Konsistennya di berkaryanya aja gitu. Itu yang penting, konsisten dan berkomitmen. Oke, kalau gue mau tanya nih, tapi sebelum gue tanya, gue share sedikit cerita. Ada beberapa perdebatan tentang genre folk itu di medsos, bahwasanya folk itu kan memang terlahir dari generasi ke generasi, gitu. Artinya warisan ya, turun menurun seperti itu, setiap negara ada. Terus kalau seperti gendang, apalagi tabuhan koplo itu termasuk folk nggak sih? Sedangkan itu juga kan warisan dari nenek moyang kita. Kalau ya itu karena folk itu yang gua tahu ya musik yang masyarakat gitu masyarakat. Jadi setiap daerah yang ya instrumen daerah segala macam juga bisa masuk genre folk. Kayak misalnya warisan ya? Iya, warisan. Karena kan dulu kalau gua yang jadi influence gua tuh kayak misalnya Bob Dylan, Simon and Garfunkel kan itu juga dia juga punya ciri khas masing-masing tapi di genre yang itu gitu. Gue sih ngeliatnya ke situ aja. Lebih ke folk itu ya lebih memasyarakat kali ya gitu. Tapi jadi memang bebas gitu. Lu setuju nggak menyesuaikan Aksara Biru kalau genre musik folk itu kebanyakan liriknya puitis? Lu setuju nggak? Setuju sih. Ya kalau karena memang apa kayak nggak hanya puitis doang, kadang-kadang folk juga kritik kayak Bob Dylan terkenal karena memang lirik-liriknya puitis, tapi dia juga mengkritik. Terus di Indonesia ada Iwan Fals, nah itu juga salah satunya, nggak hanya cara-cara mengkritiknya dia juga lewat lirik-lirik yang puitis, kadang-kadang begitu gitu. Artinya lugas pun itu bisa menjadi puitis. Kita udah bahas di konten ini, Tres beda bukan MKP ngobat. Ketika basisnya TRM itu bilang, iya Iwan Fals itu memang puitis banget, coba aja Kembang Pete, ya kan? Berikan padamu setangkai kembang pete, kenapa nggak bunga mawar atau kembang mawar, ya kan? Nyeleneh tapi puitis. Ya oleh sebab itu Iwan Fals juga tergolong musik yang menyuarakan musik pop juga di eranya ya. Iya, di eranya. Gitu. Yang kesini-sini mungkin puitis, lebih ke percintaan ya, mengikuti zaman yang sedang booming saat ini. Gitu. Oke bro, tadi kalau single lu nih, single dari si Aksara Biru, ya, itu yang pertama itu apakah yang tak terlupakan ataukah yang Compromise Ego? Yang pertama itu Compromise Ego sih sebenarnya. Karena memang awal munculnya Aksara Biru karena lagu itu. Gitu. Compromise Ego. Iya. Kebetulan sih. Kebetulan. Fitinya ada di sini, men. Keren banget.
Jadi pas pertama kali bikin Compromise Ego itu emang gue datang ke Deris ke tempat di studio. Datang lagi galau. Lagi galau. Lagi galau Iya. ya. Datang Coba lagi. ceritain galaunya gimana sih? Hah? Ya, jadi ceritanya gue datang ke studio, gue lagi galau, gue Riz punya part kosong nggak nih? Lowongan ada lowongan nggak nih? Curhat dibalut dengan nada. Iya, gitu. Bahaya, ya. Kayaknya galau tapi nggak buat apa-apa, buang-buang energi Iya, gitu. Jadi kayaknya bikin sesuatu deh gitu. Makanya gue datang, gue punya lirik nih gitu, ada part kosong nggak gitu. Akhirnya bikin saat itu, teks saat itu dan jadi saat itu gitu. Dan terjadilah si Compromise Ego. Ego gitu. Nah, kalau misalkan signers di rumah kepo seperti apa, nanti bisa langsung udah lu upload di YouTube ya? Udah. Bisa didengerin di link Satu Pintu Musik. Jangan lupa lu wajib subscribe karena lagunya ajib-ajib. Wah, buat lu yang lagi nelangsa kah atau lagi sendu-sendu, lu bisa dengerin Compromise Ego. Buat nemenin makan gorengan. Iya, sedap. Oke, sebelum gua bertanya lebih banyak lagi ke Aksara Biru, gue informasikan kembali buat signers atau di luar signers yang memang berkenan ingin kami hadirkan atau kami undang di acara MKP, silakan kalian ketik di kolom komentar. Kalau yang punya band ya atau punya karya bisa ketik #minat karya, langsung komentar di MKP 10, 11, 12 atau yang sekarang nanti nih di upload hari Rabu boleh. Terus untuk yang mau produknya seperti Konco Turu ya seperti itu, kalian pengen dipublish, diiklankan produknya secara gratis, men. Ingat, gratis. Silakan, syaratnya tinggal ketik #minat iklan. Nah, di kolom komentar nanti langsung gue DM, kita bisa langsung chat. Nanti ada di kolom komentar di bawah ini. Oke. Nah, untuk planning nih. Tadi kan kita udah ngebahas. Ngeri nih kalau nanya planning ngeri nih. Iya, planning ke depan nih. Kita memang masih di zona bukan zona nyaman. Bukan zona nyamannya nggak apa-apa tersebut 420 gitu. Iya, Ya. 420. Karena kita masih di zona Covid, nggak apa-apa. Nanti kira-kira tahun depan Aksara Biru, Bro, punya planning apa, Bro? Kalau saya nih emang lagi pengen bikin single aja lagi. Single lagi ya? Pribadi. Pribadi. Akarenka. Solo nih. Solo. Ya. Ajak gue dong. Suara. Iya. Nah, kalau Aksara Biru Aksara Biru sebenarnya ini ada lagi single yang ketiga. Single tapi yang ketiga. Single Pokoknya tapi ketiga. ya lagu yang ketiga. Sebenarnya memang ini konsepnya dibikin kayak trilogi cerita dari liriknya gitu. Yang Compromise Ego, yang terlupakan, sama yang terakhir itu Metamorfosa. Musiknya udah jadi, cuman ya ini lagi proses belajar dulu nih, latihan dulu vokalnya biar bagus gitu. Iya. Karena memang gue jujur aja nih Riz, apa namanya, gue dengerin Compromise Ego itu kayak kalau lagi bawa motor dengerin lagu itu, gila nih lagu kalau dibikin soundtrack film tuh ngena banget, sumpah. Sinematik tuh wah gila, keren, gokil banget, kena banget. Jadi pasarnya memang ke soundtrack film. Ya buat lo para produser ya kan. Kalau lo tertarik, lo butuh soundtrack bisa langsung menghubungi Aksara Biru. Ya, nanti kita cantumin linknya di YouTube. Oke, itu tadi mau itu ya. Ya mau single yang single ketiga. ya. Sama sebenarnya ada rencana bikin video klipnya kali. Yang buat yang kali ini tuh pengen lebih ada video klip. Kalau kemarin kan kita cuman bikin video lirik gitu. Video lirik. Nah, sekarang mulai mau persiapan bikin video klipnya lah Official yang lebih agak Yang beneran. gitu. Ya, terus aku bikin video klip yang beneran. Beneran gitu. kita doakan biar terrealisasikan dan Amin. Amin. amazing. Ini menyuarakan idenya udah. Hmm. Kita kan lagi ngebangun komunitas musik Ciputat. Ciputat, Nih. iya. Gue minta Aksara Biru punya opini sedikit, masukan kah atau pendapatnya tentang KMC, komunitas musik Ciputat, Bro. Monggo, Bro. Ya kalau gue sih ya itu karena Ciputat itu basisnya cukup tinggi ya. Buat musisi rata-rata juga banyak, ada Enda Hendresa di sini, Enda Pamulang, Hendresa, yoi. ada banyak lah gitu ya. Kayaknya menarik kalau dibikin sebuah komunitas, dan itu bakal membantu kita yang baru ini nih, yang baru mau mulai belajar dari orang-orang yang udah sukses gitu atau yang udah lama gitu. Jadi kita punya referensi yang banyak juga gitu. Oke. Kalau lu gimana, Der? Gua sih Sekalipun lu domisilinya Cibinong nggak masalah, men. Ya kan? Udah bilang lu nggak harus Tangsel juga, di luar Tangsel kalau mau datang ke sini ayo, kita welcome. tapi kalau gua sih salah satunya gua
besar termasuknya gue berjalan di musik sampai sekarang itu ya karena Ciputat juga gitu. Serius. Respect. Gue kalau nggak salah itu 6 tahun yang lalu gue datang ke Ciputat, gue belajar di situ, gue belajar audio engineering, gue belajar composing sama abang gue nih yang keren nih, namanya Satam. Brother Satam, apa kabar? Sehat selalu, keep produktif. Itu orang berjasa banget buat gue lah. Maksudnya Satam. dia ngajarin gue masalah audio engineering, masalah komposisi musik. Terus gue kenal sama Taufik Adam. Nah baru tuh gue kenal sama Taufik Adam. Di situ itu ternyata keren-keren dan gila-gila gitu kan. Ciputat itu gila-gila lah. Nah kesimpulannya adalah sebenarnya SDM istilahnya kayak orang-orang yang udah mumpuni kemampuannya itu tuh sebenarnya udah banyak di Ciputat. Nah untuk generasi-generasi yang muda-mudanya sebenarnya ya lu ikutin aja. Lu ikutin aja istilahnya. Ini orang-orang tua ini tuh keren gitu loh untuk lu belajar gitu. Lu ikutin aja, lu ikutin contohnya jejaknya gitu loh. Kemampuannya kayak gimana gitu. Jangan capek juga gitu untuk belajar musik kalau memang lu seneng di musik gitu loh. Jangan gatelan istilahnya, gue udah musik kagak ada duitnya nih, aku pindah hijrah ke apa gitu ya. Karena Ciputat itu enak-enak orangnya Bang, dan kalau mau belajar itu lejat lah. Kalau mau belajar apapun tuh ada di Ciputat dan mereka nggak harus pakai uang ya gitu. Misalnya kalau yang lain kan kursus harus bayar. Kalau di Ciputat selama lo konsisten dan mau belajar di support terus, itu menariknya Ciputat itu. Makanya penting gue rasa kalau ada komunitasnya itu gitu. Kalau dari Bang Ray gimana Bang Ray? Malah justru orang baru di KMC. Baru apa sih? Iya, KMC, Komunitas Ciputat. Kenal dari dia ini kan, itu kenal masih Gembel juga tuh. Dari Wapres, kayak KMC itu artis-artisnya juga sering ke rumah kan, ke studio. Emang orangnya keren-keren, bagus-bagus karya-karyanya ya. Saya juga banyak belajar juga dari mereka. Bagus-bagus Bang. Orang-orang Ciputat itu untuk musikalitasnya bagus-bagus. Dari suara Bang Ray itu memang gila, berat banget kan. Makanya lu dengerin di singlenya Aksara Biru yang berjudul Yang Tak Terlupakan. Keren banget. Satu pintu musik, jangan lupa di subscribe juga. Buat si Rompak TV jangan lupa itu penting. Buat The Red Monotok Official jangan lupa di subscribe juga. Apalagi men, kayaknya nih endorse lu nih. Ini dari temen gua namanya Sop Asopmi. Sop Mi di Instagram ya. Instagramnya tuh di follow. Murah-murah di lokit tuh. Ini juga ya eye catchy banget maskernya men. Karena kita masih di era COVID-19 jadi wajib mengikuti protokol PSBB. So, buat kalian signers yang kepo seperti apa sih live-nya dari Aksara Biru, so give it up for Aksara Biru. Yeah. Kamu adalah alasanku untuk selalu melangkah maju, meski aku selalu terjatuh. Bagaimanapun itu aku akan selalu menyayangimu, meski kita tak lagi satu. Dengarkanlah semesta bicara, dan dengar
dengarkanlah semesta bicara. Ikhlaskanlah kita bahagia. Semesta selalu memberitahu, tak ada alasan membencimu. Dalam riuh hati yang beku, dengarkanlah semesta bicara. Dan dengarkanlah semesta bicara. Dan dengarkanlah semesta bicara. Dan dengarkanlah semesta bicara. Ikhlaskanlah kita bahagia. Mencari makna, ada saling berjumpa, melewati batasnya, memeluk sepi cinta. Di antara luka tak mereda, jiwa nikmati awal, kau yang tak terlupakan. Kamu kebang ingatan, takkan akan sadar, karena mimpi telah kau tinggalkan. kau yang Yo Signers, that was Aksara Biru dengan single yang hits sekali, sangat amat menginfluensi teman-teman di rumah dan sejagat raya KMT Jaluka juga. So, terima kasih buat bintang tamu kali ini di episode ke-12 Aksara Biru. Gua Osdi Winjer undur diri, sampai ketemu di MKP ke episode 13. MKP menyapa kopi pagi. Yeah. Dan aku akan tetap menunggu sesapi wangi dalam kalbumu. Meski sulit arahku untuk melangkah, mimpi itu tak akan berubah. Menunggu dirimu kembali.